Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali seperti biasa di hari Kamis sore ini kami kembali hadir tentunya menyapa pemirsa di rumah dalam program acara kesayangan Majelis Ilmu kita Syiar. Pemirsa di rumah tadi telah kita dengarkan bersama ya lantunan lagu Islam yang begitu indah yang dibawakan oleh El Hawa Musik, dan alhamdulillah pada sore hari ini tentunya kami bisa kembali menjumpai pemirsa di rumah melalui tayangan syiar kita di TVRI Jambi Punyo Kito. Dan seperti biasa pemirsa di rumah pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi. Kita sapa terlebih dahulu sudah hadir Ustadz Haji Dedi Usman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustadz ya. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Karena itu yang paling penting ya Ustadz ya, kesehatan ini Masya Allah. Dan pemirsa di rumah, tidak hanya Ustadz Dedi Usman yang sudah hadir di studio TVRI Jambi, kita juga sudah kehadiran ibu-ibu yang cantik yang jauh-jauh datang ya nih dari Senaung ya Ustadz ya. Yeah. Ke studio TVRI Jambi yang alhamdulillah Allah mudahkan langkah kakinya untuk bersama-sama mendengarkan majelis ilmu syiar pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ibu-ibu dari Majelis Taklim Komunitas Wanita Mengaji Desa Senaung Jaluko. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, hari ini cantik-cantik sekali ya Bu ya, Masya Allah. Dan pemirsa di rumah tentunya tidak hanya ada ibu-ibu dari Majelis Talim, tadi juga sudah diawali kita dengarkan lantunan lagu yang begitu indah. Kita mau sapa ada El Hawa Musik, ada Mbak Najwa dan juga Bang Hafiz. Assalamualaikum El Hawa Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Najwa dan Bang Hafiz? Alhamdulillah ya, kalau semuanya sehat nih alhamdulillah, tandanya bahagia semuanya Ustadz ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan pemirsa di rumah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan tausiah dengan tema kita memaknai kehidupan melalui surat Al-Hasyr ayat 18. Nah Ustadz, boleh nih kita kalau melihat dulu kepada surat Al-Hasyr ayat 18 ini sendiri mengandung pengertian apa ya Ustadz ya, sehingga kita bisa mengambil hikmah dan memaknai kehidupan melalui ayat ini Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segenap pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada yang kita hormati, yang kita muliakan, kemudian segenap kru TVRI yang kita hormati, Mbak Najwa beserta kru, serta tentu saja Mbak Mutia, mudah-mudahan sehat selalu. Dan terkhusus nih ibu-ibu dari komunitas wanita mengaji. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat? Mudah-mudahan rezeki lancar, badan sehat, dan tercapai semua apa yang dicita-citakan. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah pada sore hari yang berbahagia dan insya Allah penuh berkah ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama di TVRI Jambi ini. Mudah-mudahan syiar kita itu mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yakin dan seyakin-yakinnya kalau kita berselawat kepada baginda Rasul, ingat kepada baginda Rasul dan melaksanakan ajaran Rasul, kehidupan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaknai hidup tema kita ini. Jadi memang hidup itu harus bermakna, bermanfaat. Dan ujungnya itu adalah
doa yang sering kita ucapkan selesai sholat. Kan banyak doa tuh. Sudah selesai sholat tuh kadang-kadang doa minta selamat, doa panjang umur, doa rezeki lancar. Kadang-kadang panjanglah doanya daripada sholatnya. Nah di akhir itu biasa ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah kita minta ya Allah anugerahkan kepada kami kebahagiaan dunia, kebaikan di dunia. Macam-macam lah kebahagiaan dunia itu. Kemudian anugerahkan kepada kami kebahagiaan dan kebaikan di akhirat dan jauhkan kami dari api neraka. Jadi kalau hidup bermakna itu pastilah dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, konteks kita sekarang ini, kita ini sudah di akhir tahun. Akhir tahun, kita lagi insya Allah panjang umur, kita ketemu dengan awal tahun 2025. Jadi, kalau kita kaitkan dengan Quran surah Al-Hasr ayat 18 itu yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya lebih kurang, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah dia perbuat, dia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kita akhir tahun, Tuhan ingatkan, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa itu dimensinya dua, Ibu-ibu. Satu, takwa dalam urusan duniawi. Satu, takwa dalam urusan ukhrawi. Kalau takwa dalam urusan duniawi, kita jangan melanggar sunatullah. Mana sunatullah misalkan? Kalau kita pengen hidup ini tercukupi, sunatullahnya kita harus bekerja. Entah itu suami bekerja, istri di rumah, atau istri yang bekerja, suami yang di rumah, tergantung kesepakatan. Nah, atau kedua-duanya kerja. Suami kerja, istri kerja. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan keluarga atau menggapai impian-impian hidup di dunia ini. Nah, jadi sunatullahnya siapa yang ingin hidupnya tercukupi maka dia harus bekerja. Nah, itu namanya takwa juga. Kemudian kalau kita pengen sehat, sunatullahnya berarti satu olahraga. Apalagi zaman sekarang nih Mbak Mut. Ibu-ibu ini kan bugar sekarang nih kan. Ada klub senam, ada semacam. Nah, kemudian kalau sehat, ya makan yang teratur, makanan yang bersih, yang halalan, thayyibah, itu sunatullahnya. Jadi siapapun bisa sakit. Ustadz misalkan, kalau makanannya tidak teratur bisa sakit juga. Orang biasa kalau makannya tidak teratur sakit juga. Itu kan namanya sunatullah. Ustadz kalau dia nganggur, kehidupannya tidak tercukupi juga, walaupun dia ustadz. Nah kalau dia nganggur gitu kan, ya, kalau misalkan dia bekerja, nah, pastilah itu sesuai dengan sunatullah. Jadi ada aturan-aturan Allah yang sesuai dengan kehidupan kita di atas permukaan bumi ini. Misalkan kalau pengen berwawasan, berilmu, ya belajar, datang ke majelis taklim gitu kan, ada wawasan. Jadi takwa dalam urusan duniawi. Kemudian yang kedua, takwa dalam urusan ukhrawi, akhirat. Itu berkaitan dengan agama. Berarti kalau perintah Allah salat, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dalam Quran itu dirikan solat, tunaikan zakat, ya kita solat bersama orang-orang yang solat, ruku kita bersama orang-orang yang ruku. Artinya kita kerjakan itu yang solat 5 waktu yang wajib bagi kita, itu namanya takwa dalam urusan ukhrawi. Baca Quran, sedekah, apalagi kalau ada duit, naik haji misalkan, atau pergi umroh, atau membangun masjid, atau buat santunan anak yatim, atau urusan-urusan akhirat lah gitu, ngajar misalnya kan, dengan kemampuan ilmu dia berbagi wawasan, berbagi ilmu dengan lingkungannya, itu adalah takwa dalam urusan ukhrawi. Jadi kata Allah, bertakwalah kepada Allah, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Kemudian ada ciri-ciri yang lain. Takwa itu seperti apa? Kalau dalam Quran itu dalam surah Al-Hasr nih, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Jadi orang yang bertakwa itu diingatkan oleh Allah, dia itu mempersiapkan dirinya untuk menyongsong hari esok. Nah, jadi orang yang takwa itu dia tuh sudah siap-siap dari sekarang nih. Dari rumah naik ke sini siap-siap kan? Nah, siap-siap gitu. Terus hari esok yang mana? Ada hari esok yang dekat, ada hari esok yang jauh. Yang dekat yang mana? Yang dekat masa depan gitu. Selagi kita hidup ini masih dekat lah. Jadi misalkan ada anak muda, supaya masa depannya bagus, dia belajar bagus-bagus, itu apa? Menyongsong hari esok yang dekat. Ada orang yang baru menikah, udah punya planning di dunia kayak gini, dia siapkan, itu menyongsong hari esok yang dekat. Atau planning untuk anak satu nanti, pokoknya begini dalam kehidupan duniawi ini, menyongsong hari esok yang dekat namanya. Ada hari esok yang jauh. Yang jauh inilah yang dalam Quran itu katakan tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Setelah hidup nih kita pasti mati. Tak ada yang nak mati dah. Kita jeda dulu ya Ustaz ya. Siap. Nanti aku pasti berikutnya ya Ustaz ya. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini dan kita masih membahas terkait dengan tema kita memaknai kehidupan melalui surat Al-Hasyr ayat 18 bersama dengan Al-Ustadz kita Ustadz Dede Usman dan juga bersama dengan ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Komunitas Wanita Mengaji Desa Senaung Jaluko. Dan Ustadz tadi sempat terpotong ya Ustadz ya tadi ya. Nah boleh kita melanjutkan ya Ustadz ya bagaimana seharusnya kita bisa memaknai kehidupan ya Ustadz ya berkaitan dengan surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi orang yang bagus, yang baik itu, yang dalam bahasa agama itu orang yang bertakwa, dia itu diingatkan oleh Allah itu adalah orang yang sangat memperhatikan persiapan untuk nyongsong hari esok. Jadi hari esok yang dekat hidup masih di dunia ini sudah disiapkan. 10 tahun yang akan datang kira-kira apa yang harus aku persiapkan untuk nyongsong itu. Anakku besok misalkan umur sekian dia sekolah di situ, apa yang sudah aku persiapkan untuk nyongsong itu. Atau kita nian, kira-kira besok aku nih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang macam mana yo. Nah, sudah dipersiapkan. Kemudian yang utamanya itu adalah memang persiapan untuk nyongsong hari esok, hari di mana kita mati, lalu dibangkitkan kembali. Kita matilah, ada. Cuman waktunya baik kita tidak tahu kapan dan pastilah itu tuh tergantung dari takdir kita atau perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah mati hidup, dihidupkan lagi baru dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kehidupan itu adalah kehidupan yang kekal, dunia ini sementara, maka diingatkan oleh Tuhan betapa banyaknya orang-orang yang kadang-kadang terlena dengan yang sementara. Ibaratkan kita tuh berjalan truk tujuan utama kita misalkan ke TPRI. Terus dari tempat kita itu adalah mungkin sebuah tempat persinggahan, pasar atau bazar atau serba 35 lah kalau sekarang dah. Mampir dulu sebentar. Akhirnya terlena di situ. Tidak sampai ke TPRI. Misalnya enggak. Nah, jadi rugi kan? Padahal yang banyak keutamaannya di TPRI. Banyak gratis-gratis misalnya kan. Kalau sana bayar 35. Kayak gitulah. Akhirat itu banyak keutamaannya. Kekal, luar biasa, banyak kemuliaan-kemuliaan, tapi singgah dulu. Kita ni mau tak mau singgah dulu di dunia ni, ambil bekal. Nah, jangan sampai kita rugi, tak berbekal. Jadi ingatkan Tuhan, nanti wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, persiapkanlah untuk menyongsong hari esok. Macam mana supaya kita menyongsong hari esok itu yang lebih bagus? Nah, maka yang pertama itu adalah sering-seringlah kita tuh muhasabah, ngitung-ngitung perjalanan hidup kan. Aku ni sudah 40 tahun misal berjalan, atau baru sudah 30 tahun. Rasa-rasanya 30 tahun ni apalah kebaikan yang aku buat. Nah, jangan-jangan banyaklah hura-huranya daripada itu. Apalah misalkan amalan-amalan yang sudah dibuat. Jangan-jangan memang yang 5 waktu tu lah banyak tinggal. Tidak, subuh kesiangan, zuhur kelitaan, bahasa kecapean, asar pun lagi, maghrib lah sibuk lagi, isya tidur, main api langsung tertidur misalnya. Tinggal, jangankan kita nak nambah dengan yang sunat,
Ternyata yang wajib yang inti itu tinggal. Misal ini nih. Jadi kita muhasabah lah, hitung. Kan kita lah yang tahu nih perjalanan hidup kita nih. Kita yang tahu persis, dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau misalkan banyak yang buruk, yo taubat. Kalau itu dosanya besar. Soalnya perjalanan hidup banyak dan ini berarti taubat kalau dosanya besar. Kalau dosa-dosa kecil, istighfar. Jadi sebesar apapun kesalahan yang kita buat di masa lalu itu, bahwa pada hakikatnya rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya. Jadi la taqnatu mir rahmatillah, dalam Quran itu kamu jangan yang berputus asa dari rahmat Allah. Artinya orang-orang yang berputus asa itu, satu, dia terlalu lama bangkit. Kalau buat kesalahan itu kesalahan terus, lama bangkit, seolah-olah dia putus asa dari rahmat Allah. Atau memang sengaja mungkin tidak terketuk untuk taubat. Kalau yang kecil-kecil, istighfar. Astagfirullahaladzim. Setiap hari. Kadang-kadang selesai sholat itu kan, kita istighfar itu, yang kecil-kecil itu insya Allah terhapuskan. Kadang-kadang ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja dalam hidup ini. Jadi evaluasi. Toh ternyata rasa-rasanya banyak yang buruk-buruk itu tidak begitu nian, misalnya cuman hilap-hilap kecil. Yang baik-baik banyak juga rasanya dalam perjalanan hidup nih. Berarti kita tinggal ningkatkan kualitasnya. Aku rasa-rasanya sholat 5 waktu ini rajin lah. Tidak ada tinggal dah. Nah, cuman kadang-kadang ada yang dikerjakan di awal waktu, kadang-kadang molor di belakang waktu. Kagilah dulu, bahasa kami seberang tu, kagilah dulu kata dia. Tunggulah dulu orang azan. Kagilah dulu. Cuci dulu. Selesai nyuci itu kaget dulu lah. Karena ibu-ibu ini biasanya kan nak nyaman kalau nak sholat itu kan. Selesai nyuci, isi air, ada pekerjaan nyapu, selesai. Akhirnya harusnya jam 12:15 sholat. Karena sebentar dulu, akhirnya sampai jam 2:30. Mandi 15 menit. Bentar sudah selesai itu nak sholat, orang lah azan asar. Nah kadang-kadang jadi ada perbuatan baik, misalkan banyak menunda-nunda, berarti sholat kan bagus. Kita sudah kerjakan. Tapi karena mungkin banyak menunda-nunda, berarti kita perbaiki itu. Usahakan sholat di awal waktu. Sudah sholat di awal waktu, orang sudah azan, kitulah siap-siap sholat. Nah, terus kualitasnya pula. Lagi sholat, HP jangan diletakkan di dekat sejadah. Ya, kayak komunitas gitu ada WA di situ, pasti ganggu itu. Terketuk-ketuk hatinya, apalah kira-kira isi WA. Kenapa HP di situ? Apalagi sebelumnya tuh asik kan, asik komunitas. Jadi kadang-kadang di kehusuan, sholatnya sudah bagus awal waktu, tapi khusyuknya itu HP tinggalkan dulu, agak jauh lah gitu. Nah, pekerjaan-pekerjaan lain ditinggalkan dulu, selesai nyuci, selesai bersih-bersih rumah, selesai sholat. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita sholat itu lancar lah. Paling tidak lupa rakaat. Kita kadang sering-sering lupa rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Rakaat yang pertama ingatlah dengan Allah. Rakaat yang kedua mulai ragu. Rakaat kedua atau ketiga tadi ya, 2 atau 3. Rakaat ketiga kacau balau pula. Tapi pikir utang kredit dalam rakaat yang ketiga. Nah, jadi kita kualitasnya baik. Maka kalau misal sholat itu kalau kualitasnya bagus, Quran itu mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi ada sabar dan sholat kalau bagus itu jadi penolong hidup gitu. Sholat yang bagus itu jadi penolong hidup. Kadang-kadang stres, sholatnya bagus, kurang stresnya. Ada jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala bagikan di dalam kehidupan kita nih. Kita ni kan ada masalah galau tak? Ada kan? Ada ujian galau kan? Nah, ada ujian semua kita ni. Cuman beda-beda mungkin. Yang A ni ujiannya ni, yang B ni ujiannya ni, yang C ni ujiannya ini. Tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang ujian itu ada yang berat, ada yang tidak. Ketika kita diuji, ibadah kita bagus, kita kuat. Tidak stres. Kita yakin seyakin-yakinnya berbaik sangka kepada Allah, ujian itu akan menaikkan derajat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sering-seringlah evaluasi muhasabah diri perjalanan hidup nih. Apakah sudah banyak yang baiknya? Apakah ibadah sudah bagus? Apa persiapan kita ini sudah baik? Atau jangan-jangan mungkin kita ini masih terkategori orang-orang yang lalai. Kemudian yang kedua, setelah evaluasi, karena ini akhir tahun dan awal tahun kan, mulailah kita merencanakan sesuatu untuk kebaikan. Misalkan begini, nah, kita contoh dulu. Kita ini kadang-kadang urusan dunia nih, perencanaan kita ke depan itu banyak nian. Rapi, banyak, komplit, sempurna kita rencanakan. Pokoknya bang, kaget tahun depan, gorden ini ganti yo. Wah, ganti gorden, enggak. Mesin cuci kita bang lah rusak. Coba tahun depan pokoknya mesin cuci baru. Enggak. Perencanaan itu contoh kecil baik, enggak. Pokoknya urusan dunia itu urusan misalkan untuk yang bagus-bagus di dunia itu sudah direncanakan. Selesai itu tahun depan. Nah, tapi kadang-kadang urusan akhirat itu kita lupa. Ada tak yang merencanakan urusan akhirat? Pokoknya tahun depan mudah-mudahan kalau selama ini solatnya banyak di akhir waktu, saya usahakan mudah-mudahan ya Allah beri kekuatan solat di awal waktu. Ya Allah, kalau selama ini cuma solat wajib yang dikerjakan, berilah kekuatan ya Allah untuk nambah yang sunat. Ya Allah ya Tuhanku, aku ini miskin misalnya kan, tidak cukup rasanya ini. Kalau perkiraan kita kan, tolonglah aku ini untuk sebagian rezeki itu diinfakkan tahun depan. Belajar memprogramkan. Walaupun cuma 1.000. Suami pergi hari Jumat, bang, bawalah duit ini 1.000 masuk kotak infak. Tapi terus setiap Jumat diingatkan. Enggak, 5.000 bang, naik misalkan 5.000. Kita berusaha untuk mempersiapkan untuk hari esok. Ya, kadang-kadang itu enggak, apalagi ibadah yang berkaitan dengan uang. Itu cobaannya, godaannya tinggi. Kalau ibadah yang tidak menggunakan uang saja, kadang-kadang kita berat melakukannya. Baca Quran, kan tidak ada mesti bayar kan. Sholat sunat, tambahan, tidak ada bayar, ada. Menyambung silaturahim, mengucapkan assalamualaikum, misalkan, tidak ada bayar. Nah, tapi kalau infak, truk, itu rasa-rasanya godaannya berat. Karena mikir, kalau 1.000 ini ke toko sayur, apa yo? Nah, misalnya gitu, nah. Nah, jadi ada itu. Jadi semakin kita melawan yang godaan seperti itu, biasanya pahalanya besar. Yakinlah ibadah yang godaannya berat, tapi mampu kita buat, untuk kita realisasikan, itu pahalanya luar biasa. Nah, usahakanlah itu. Jadi ada program yang kita niatkan kepada Allah tahun depan, ya Allah gini, 10 tahun lagi ya Allah mudah-mudahan naik haji atau umroh misalkan. Kita berdoa, berazam. Atau rajin sedekah, tapi memang walaupun nilainya 1.000, 2.000, tapi setiap minggu, tidak setiap hari kan, setiap minggu. Kita programkan yang bagus. Jadi sebagai pengimbang, kalau urusan dunia ini kita programnya elok dan terencana, rinci, sempurna, maka kita harapkan juga nanti untuk program urusan akhirat kita pun demikian, hingga imbang. Pas dengan doa kita tuh. Dunia kita bahagia, akhirat kita bahagia. Nah, sesuai dengan itu. Masya Allah, itu tadi Ustadz ya, terkait dengan bagaimana kita memaknai kehidupan melalui surah Al-Hasyr ayat 18 ini sendiri ya Ustadz ya. Nah Ustadz, ini berkaitan dengan akhir tahun tadi Ustadz ya, bagaimana memaknai hidup itu sendiri ya Ustadz ya. Nah, lantas kalau di dalam surah Al-Hasyr ini sendiri kita melihat kepada pengertiannya ini sendiri Ustadz, hal penting apa yang harus kita lihat dari surat dan ayat ini sendiri Ustadz? Ya. Pesan pentingnya itu adalah ittaqullah kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Jadi jarang-jarang dalam satu ayat itu Allah mengingatkan 2 kali takwa itu. Jadi kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, sering ketemu dalam Quran tidak? Banyak itu, berarti ada pesan penting itu. Jadi pesan penting yang Allah ingin sampaikan, kalau misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, masalah puasa berarti pesan pentingnya adalah puasa. Kalau ini ya ayyuhalladzina amanu taqullah, pesan pentingnya itu adalah kata Allah bertakwalah kepada Allah. Cirinya apa? Cirinya adalah orang yang bertakwa itu dia mempersiapkan dirinya untuk nyongsong hari esok. Nah, jadi dia sudah siap-siap
Tidak seperti air mengalir saja. Sudah memang dipersiapkan. Toh kalau tidak sesuai dengan harapannya, itu baru dibalikkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempersiapkan diri untuk nyongsong hari esok. Berbekallah bahasa kita. Bekalnya dengan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi bertakwalah itu yang menjadi poin pentingnya ya Ustadz ya di dalam surah Al-Hasr ayat 18 ini sendiri Ustadz. Nah lantas Ustadz dalam proses tadi ada evaluasi diri, kemudian merencanakan sesuatu untuk kebaikan ke depan. Ketika kita proses evaluasi diri, terkadang kita merasa kita sebagai orang yang banyak sekali salah nih Ustadz. Salahnya terlalu besar gitu ya Ustadz ya. Nah apakah Allah mau memaafkan kita? Nah lantas langkah-langkah apa nih Ustadz yang bisa kita lakukan nih Ustadz ya untuk memuhasabah diri kita sendiri? Ya. Ada sebuah hadis Rasulullah itu mengatakan kullu bani Adam khotoun. Tiap-tiap anak Adam itu semua kita nih pernah melakukan kesalahan. Siapapun orangnya pernah melakukan kesalahan. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah wa khairul khotoina tawwabuna. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat. Berarti bukan yang melakukan salah, tapi yang bagus itu adalah orang-orang yang bertaubat. Dia melakukan kesalahan, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah suka, Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Pokoknya intinya tadi la taqnatu mir rahmatillah. Selagi masih ada nafas, Tuhan itu menerima penyesalan, pengakuan kesalahan, menerima taubat kita. Sebesar apapun dosa itu. Walaupun mungkin seluas samudra atau setinggi misalkan gunung-gunung besarnya rasanya, tidak mungkin Allah ini itu salah. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Bukan kemurkaannya itu lebih kecil daripada Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata itu setiap hari itu ada istighfar tadi. Istighfar sebagai kadang-kadang ada yang mungkin tidak kita sadari kita buat itu. Nah, istighfar itulah yang akan menjadi pembersihnya. Baik Ustadz, nanti kita sambung kembali Ustadz ya tausiahnya ya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali setelah jeda pariwara. Berikut ini tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini dan kita masih membahas terkait dengan tema kita memaknai kehidupan melalui surat Al-Hasr ayat 18 dan masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Teddy Usman dan juga bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Komunitas Wanita Mengaji Desa Senaung Jaluko. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan kepada ibu-ibu yang hadir di studio TVRI Jambi untuk bertanya. Kami persilahkan untuk yang ingin bertanya, ibu-ibu, silakan ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Mursila, saya berasal dari Desa Senaung. Saya ingin mempertanyakan kepada Al-Ustadz Dedi Usman, apa balasan orang yang tidak bertakwa, Ustadz? Itu aja. Ya, cuma itu yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke penanya kedua dulu, nanti dijawab. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsimar, saya berasal dari Desa Senaung RT 06. Saya ingin menanyakan kepada Al-Ustadz, apa upaya agar surga, agar dunia dan akhirat kita bahagia?
Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penanya ketiga silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dari Majelis Taklim Komunitas Wanita Mengaji Desa Senaung. Yang saya pertanyakan ke Pak Ustadz, bagaimana cara hidup beristiqomah dalam membuat kebaikan? Baik, 3 pertanyaan yang bagus-bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh langsung kita jawab ke pertanyaan dari yang pertama ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Balasan orang yang tidak bertakwa. Nah, itu apa Ustadz? Nah, ya. Pertama, balasan kalau orang yang tidak bertakwa. Jadi karena takwa tadi ada 2 dimensi ya. Kalau takwa dalam urusan dunia, dia tidak bertakwa dengan itu, maka contohnya gini, ada hukum-hukum dunia juga, hukum-hukum sunatullah juga yang berlaku. Contoh tadi, kalau makan sembarangan saja, atau basingan saja, makan dan minum sembarangan, maka akibatnya itu adalah kepada kesehatan. Ya, misalkan mabuk, minum yang dilarang gitu kan, atau makan makanan yang kotor, pasti hukuman itunya adalah dia pasti akan sakit. Nah, sunatullahnya seperti itu, dia akan sakit. Kalau terus menerus dilakukan, makin lama sakitnya makin parah. Nah, satu, kalau orang tidak bekerja, maka akan timbul lagi hukuman penyakit yang lain, itu rasa pemalas. Kalau tidak bekerja itu pemalas, dan ada sifat pengemis akhirnya, minta dikasihani, karena itu malas bekerja. Atau kadang-kadang mungkin ada yang menipu orang lain untuk dikasihani, pura-pura cacat, pura-pura buntung. Sifat pengemisnya itu sebenarnya hukuman kepada orang yang tidak takwa dalam urusan duniawi. Tapi dalam urusan ukhrawi nanti, itu nanti, hakikatnya nanti. Pas kapan? Pas kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak takwa dalam urusan ukhrawi, misalkan tidak sholat, nanti ada hukuman tersendiri. Orang yang misalkan meninggalkan hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan? Nanti di akhirat kelak. Misalkan ada nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk siksaan-siksaan. Begitupun sebaliknya, bagi balasan orang yang bertakwa itu kebalikannya. Misalkan Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang bertakwa balasannya surga, yang tidak bertakwa kalau ukhrawi itu adalah balasannya adalah neraka. Fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah, kata Allah itu. Jadi kita harus takut dengan neraka itu yang bahan bakarnya itu adalah batu dan manusia. Nah, kita ini jadi bahan bakar, itu balasannya demikian. Tapi ada juga yang ini bentuk yang lain, bisa jadi adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Stres misalnya kan, kepikiran terus, stres. Kenapa tadi stres itu? Karena tidak ada ibadah yang dibuat. Gundah baik hati itu, tenang, tidak ada ketenangan, gelisah saja terus, merasa tidak cukup baik dengan kehidupan ini. Kenapa? Tidak ada ibadah atau ada yang dilanggar, Jadi kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya dunia kita gelisah, akhirat kita nanti akan sengsara. Kemudian yang kedua, upaya agar dunia dan akhirat bahagia. Agar dunia dan akhirat kita bahagia. Ada ukuran bahagia dunia itu kira-kira apa ya? 1, badan sehat. Itu ukuran bahagia dunia, badan sehat. 2, rezeki lancar. 3, kehidupan tenang tentram. Ada tak ribut rumah tangga? Ada. Jangan katakan tak ada kan. Tapi ada yang kecil saja bisa diredam, ada yang memang besar nian. Jadi kalau rumah tangga kita tenang tentram, itu ukuran bahagia di dunia. 4, anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan soleha. Meskipun tidak ranking 1, ranking 2 tidak, ranking 3 tidak, tapi baik, tenang, senang, baik gitu deh dengan anak. Dia tidak tidak membuat hati kita sakit,
Kalau dia keluar, hati kita tenang. Dia balik, hati kita tenang. Nah, itu ciri-ciri hidup bahagia. Yang kelima ya, ada finansial yang cukup, rezeki yang lancar tadi. Pokoknya pas-pasan lah hidup tuh bahasanya, tak? Jangan pula terlalu berlebih-lebihan, tak bagus. Pas-pasan baik. Pas nak naik haji ada duit. Pas nak buat rumah ada duit. Pas nak pergi umroh ada duit. Apa lagi? Pas nak beli mobil ada duit. Nah, ukuran di dunia. Jadi kalau ukuran bahagia akhirat itu ya kita pertama lancar urusan pertanggungjawaban amal. Jadi di dalam dalam kubur aman, dibangkitkan kembali lancar. Timbangan bagus, Shiratul Mustaqim selamat, kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir baru kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar nanti di akhirat kita. Jadi upayanya buatlah yang bagus-bagus, yang baik-baik. Perintah Allah tu kan takwa tadi. Jadi perintah Allah tu laksanakan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tu jauhkan di dalam kehidupan kita ini. Kalau ternyata melakukan kesalahan, istighfar kalau yang kecil-kecil. Kalau ternyata yang besar-besar kesalahan itu adalah taubat, taubatan nasuha. Memang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan terjawab tadi ya, untuk pertanyaan yang kedua. Nah, lantas bagaimana untuk kita bisa beristiqomah? Istiqomah ya. Ya, karena ini istiqomah ini yang berat ya Ustaz. Berat, istiqomah. Ya. Istiqomah itu berat, istiqomah itu mantap. Orang yang teguh pendirian. Kalau solat di awal waktu istiqomah, berarti solatnya usahakan di awal waktu terus. Itu namanya istiqomah. Kalau dalam satu hari itu ada ayat Quran yang kita baca, istiqomah. Berarti setiap hari ada terus. Puasa sunat misalkan sebulan sekali, tapi terus menerus. Itu namanya istiqomah. Infak setiap Jumat, walaupun nilainya berapapun, tapi setiap Jumat istiqomah terus menerus. Setiap pagi, Assalamualaikum, apa kabar semua? CS kawan, enggak guys, misalkan anak udah sekarang kan, tapi setiap pagi Assalamualaikum. Yang baik kan? Nggak yang baik, tapi istiqomah terus nebar kebaikan. Dan itu memang berat. Upayanya seperti apa? Nah, jadi kalau istiqomah itu kata Rasulullah itu masalul jalisis sau kamasali. Intinya begini. Perumpamaan orang yang duduk bergaul lingkungan yang bagus itu mempengaruhi kita. Kalau komunitas kita ini misal komunitas mengaji, itu terpaculah kita untuk ikut mengaji. Kalau kita masuk komunitas senam, sekali dah ikut, 2 kali dah ikut, 3 kali biasanya ikut gitu. Kalau kita misalnya ikut komunitas yang mengingatkan untuk apa gitu, untuk sedekah, bagus. Ikut komunitas yang majelis taklim, tapi kita masuk komunitas itu, ada grup PA-nya biasanya, tidak? Nah, itu mempengaruhi yang bagus, yang baik-baik. Begitupun dengan sebaliknya. Ada komunitas yang kira-kira apa lah gitu. Kita masuk dalam komunitas itu, minimal yang pertama kita dengar, kedua kita lihat, yang ketiga kita pengen berkomentar gitu. Nah, jadi dimanapun komunitas kita, tempat duduk kita itu akan mempengaruhi. Kalau pengen istiqomah dengan yang baik, kumpullah dengan komunitas yang baik-baik. Yakinlah itu. Kalau pengen istiqomah misalkan baca Quran, ada grup orang yang hobi baca Quran. Ada grupnya tuh. Sekarang kan zamannya zaman WA. Ya. Kalau misalkan komunitasnya pengen yang sholat sunat malam, misalkan rajin, ada komunitasnya itu yang membangunkan kita sholat sunat malam. Pokoknya berat. Tapi walaupun berat, kita berusaha, berupaya, berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqomah. Memang kita ini kadang-kadang yang baik itu di awal itulah. Makin belakang makin berat itu tuh. Puasa Ramadan hari pertama 1 juz, hari kedua 1 juz, hari ketiga 1 juz, hari keempat 1 juz, hari kelima goyang setengah juz. Hari ke-6 masih setengah juz. 7, 8 lah berkurang tinggal 2 lembar. Hari ke-20 lain lagi yang dibuka. Dah ingat lagi dengan Quran. Resep kue yang dibuka. Kue lah yang dipikirkan, rumah lah yang nak dicat, gorden tadi yang nak dibaiki kan. Istiqomah itu.
Jadi misalkan kalau sholat malam, sekarang nih sholat malam nih, besok sholat lagi, malam ketiga kesiangan, orang lah sudah azan subuh baru terbangun. Nah, itu harus cepat bangkit tuh. Ya, baik. Kalau tidak bangkit maka dia akan bangkitnya berat. Nah, berat dia. Baik, Ustadz, nanti kita sambung kembali ya Ustadz ya terkait bagaimana istiqomah ini sendiri. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan tema kita memaknai kehidupan melalui surat Al-Hasyr ayat 18 bersama dengan Ustadz kita Ustadz Dedi Usman dan juga bersama dengan ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Komunitas Wanita Mengaji Desa Senaung Jaluko. Dan Ustadz, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini Ustadz. Lantas bagaimana Ustadz kesimpulan yang seharusnya memang kita lakukan agar kita semua bisa mencapai ketakwaan tadi yang sebagaimana Ustadz sampaikan? Ya, jadi dalam ayat ini pendek, tapi Tuhan kirim pesan penting takwa itu 2 kali dalam satu ayat. Jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Cirinya adalah kita mempersiapkan diri, menabung, mempersiapkan bekal, mempersiapkan sangu untuk hari esok. Jadi mempersiapkan diri supaya hari esok kita tuh bagus. Macam mana upayanya? Pertama, kita sering-sering muhasabah diri, ngitung-ngitung amal, memperbaiki amal. Kalau yang buruk kita taubat, kalau yang bagus tingkatkan kualitasnya. Yang kedua, buatlah program yang bagus dan laksanakan, rencana yang baik dan laksanakan. Nah, jadi rencana, nama kita kan berencana, kan sering berencana. Tapi rencana itu bukan sebatas rencana, tapi memang dilaksanakan. Tidak apa-apa sedikit, tapi terus. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah itu harus memang, karena memang berat. Maka dulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ucapkan ya Allah kepadaku sebuah perkataan yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selain engkau. Kata Rasulullah, "Qul amantu billahi summastaqim." Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Jadi yang ketiga itu adalah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya apa yang kita buat dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Allah tahu dan Allah akan membalasnya. Yang kecil dibalas oleh Allah, yang besar pun akan dibalas oleh Allah. Baik itu yang kecil baik maupun yang kecil buruk, yang nampak maupun yang tidak tampak, Allah tahu dan akan Allah balas. Pokok intinya bermawas diri supaya memang kehidupan kita itu adalah kehidupan yang dunianya bagus, akhiratnya dalam perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Ustadz ya, dan mudah-mudahan kita semua di sini termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa ya ibu-ibu semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz, terima kasih banyak atas tausiah yang telah disampaikan, dan juga kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Komunitas Wanita Mengaji Desa Senaung Jaluko, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kakinya kembali untuk bisa bersilaturahmi kembali di studio TVRI Jambi. Amin. Dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh penonton Syiar yang ada di rumah. Jangan lupa terus saksikan program acara Syiar setiap hari Kamis pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.